Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila khadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama al amilin wal musannifin wa jami'i malaikatikal muqarrabin, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina, khususan la rahmah li bihadzal kitab Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa usulihi wa furu'ihi wa asatidatihi, anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa an yu'ida alaina min barakatihim wa nafakhatihim fid din dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar di rumah yang budiman, di pagi hari ini mari kita senantiasa bertasyakur, memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, pendalaman kita, pembahasan kita tentang hadis-hadisul ahkam yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Di dalam ayat itu dikatakan ketika setelahnya salat telah dilaksanakan, fantasiru. Ini pakai fa, dipakai fantasiru kemudian. Jadi di dalam kaidah bahasa Arab itu fa itu punya arti tartib, takkib. Jadi ada itu mengatakan, nah ini hurufnya huruf atof, artinya tartib dan takkib, berurutan tapi setelahnya itu tidak ada jeda. Beda dengan summa itu juga tartib tapi tartibnya tarakhi itu tidak harus segera. Jadi fa idza qudiyatis sholatu fantasiru, bersegeralah kamu bertebaran di muka bumi, kemudian mencarilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tartib, takkib. Jadi setelahnya sholat kemudian ini tidak usah lama-lama kemudian. Nah, ini bukan berarti kita ketika habis sholat itu terus langsung buyar, tidak. Nah, kita boleh membaca apa-apa, itu boleh. Buktinya Nabi juga membaca. Ini seperti kata-kata macam ini. Di dalam bahasa mungkin tazawwaja Aliyun bi Fatimah. Ali itu menikahi Fatimah, fawaladat ibnan. Kemudian Fatimah itu melahirkan seorang anak laki-laki. Itu antara tazawwuj, pernikahan, dengan melahirkan anak itu tidak segera. Kan tidak ada antara, jadi habis tartibnya kan habis melahirkan, habis nikah kemudian melahirkan. Ini namanya tartib, ya. Dan itu berurutan, takkib,
nikah dulu baru punya anak. Tidak boleh punya anak dulu baru nikah. Nih, tazawwaja Aliyun bi Fatimah fawaladat ibnan. Tetapi jarak antara nikah dengan melahirkan itu ya lama. Tidak sekarang nikah besok melahirkan, tidak. Karena masa hamil itu minimal kan 6 bulan. Nah, kalau ya biasa al-ada itu 9 bulan. Nah, jadi antara pernikahan dengan melahirkan itu jaraknya 9 bulan. Tetapi di dalam teks itu menggunakan tazawwaja Aliyun bi Fatimah fa waladat, pakai fa, tartib tapi takkib. Jadi bukan harus assalamualaikum langsung, tidak, nikah langsung punya anak, tidak. Demikian pula kita ketika di dalam sholat, fa idza qudiyatis sholat fantashiru bil ard. Jadi sholat dulu baru intisyar, baru kita bertebaran di muka bumi. Jadi sholatnya didahulukan. Ini. Tapi antara sholat dengan kita bertebaran, tidak harus sholat langsung assalamualaikum langsung kita buyar, tidak boleh. Jadi boleh ada antara ini, tidak harus segera. Buktinya apa? Buktinya Nabi ini setelahnya sholat membaca. Karena Rasul bacanya banyak ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli sholatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang seperti kita baca ini. Ini dibaca oleh Nabi. Dulu Nabi itu membaca. Loh, kalau Mughirah menceritakan karena Nabi yaqra, berarti Mughirah itu ya dengar ketika Rasulullah habis sholat membaca lafaz ini. Tidak mungkin Mughirah itu meriwayatkan yang beliau itu tidak mendengar, ya kan? Karena Rasulullah ini yaqulu, Nabi itu setiap pada salat mengucapkan ya ini. Loh, kalau beliau mengatakan dulu Rasulullah setiap habis salat itu doa macam ini, berarti Mughirah itu dengar apa yang dibaca oleh Rasul. Nah, kalau Mughirah dengar apa yang dibaca oleh Rasul, berarti Rasulullah itu kalau membaca juga tidak pelan-pelan. Bacanya bisa didengarkan oleh orang yang ada di belakang Rasul. Ketika itu Rasulullah menjadi imam. Nah, jadi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi istilahnya sholat, imam itu membaca. Nah, cuma urutannya di sini hadisnya banyak. Ini masing-masing jadi bertebaran. Jadi mungkin urutannya bisa kita urut. Yang jelas ini Nabi itu membaca dan didengar oleh sahabat yang ada di belakangnya. Ini bacaannya ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita ditambahi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi tentang apa yang kamu berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada orang yang bisa memberi pada sesuatu yang kamu sudah tidak memberi, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, jadi tidak ada yang bisa memberi manfaat pada orang yang ini dzal jaddi, ini orang yang punya bagian kekayaan itu, dzal jaddi, ya, minkal jaddu, kekayaan ada. Jadi yang memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa yang dibaca oleh Nabi. Doanya macam-macam nanti ini. Ini salah satu contohnya. Dan doa setelahnya salat itu penting. Karena apa? Karena doa itu istijabatud doa itu
itu salah satu yang menyebabkan, banyak faktor indikator yang menyebabkan. Salah satu diantaranya adalah waktu. Ada waktu, ada tempat, ada orang, ada segot, macam-macam. Diantaranya waktunya. Jadi waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang dimana doa itu diharapkan dikabulkan oleh Allah itu banyak. Di antaranya setelah selesai sholat, duburo kulli sholatin, itu waktu mustajabah. Ada yang sulusul akhir minal lail, sepertiga yang terakhir dari malam hari, yaitu menjelang subuh. Ada waktu bainal adzan wal iqamah, waktu di antara adzan dan iqamah. Itu waktu ketika kita wukuf di Arafah, itu kan waktu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Pada waktu di Arafah, waktunya waktu wukuf yaitu ba'da zawal. Itu kan ada waktu. Nah, soalnya sekarang juga ada Arafah, itu juga ada. Tapi doa sekarang di Arafah ya tidak mustajabah, tidak maqamul istijabah. Kalau kita pergi ke Mekah, misalnya kita umroh, terus kita ke Arafah, doa, ya di sana ya waktu ketika kita umroh, ya tidak waktu istijabah. Waktu istijabahnya ya pada waktu yaumil Arafah, di tanah Arafah, tapi pada waktu ya ba'da zawal sampai ghurubis syamsi, terbenam. Itu waktu-waktu yang mustajabah. Nah, salah satu waktu yang istijabah itu setelahnya kita sholat. Maka jangan sampai kita itu mengabaikanlah sabar. Jadi ketika assalamualaikum berhenti sejenak, barang 5 menit, 10 menit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin pernah saya jelaskan bahwa Allah itu kan mengampuni dosa. Jadi dosanya manusia, dosa kita manusia itu kan bisa terbagi beberapa. Ada dosa antar manusia, dosa antar manusia, atau hakul adami. Dosa ini tidak bisa diampunkan oleh Allah kecuali kita minta maaf kepada orang yang kita dosai, yang kita sakiti. Seandainya kita menyakiti orang, terus kita maaf, nah, kan kita menyakiti orang itu dosa. Nah, ketika kita maaf kepada orang yang kita sakiti, orang itu kok memaafkan kepada kita, maka Allah akan memaafkan dosa kita terhadap orang tersebut. Ini namanya hakul ada. Ini. Nah, kalau dosa yang hakullah, dosa kita terhadap Allah, itu ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil itu banyak. Dosa kecil itu banyak. Melihat orang lain, jadi ini juga dosa yang tidak auratnya orang lain. Kita jalan terus mungkin aurat kita terbuka, itu dosa. Tapi itu dosa kecil, dan itu dosa hakullah. Lah, dosa-dosa kecil macam ini itu bisa dimaafkan, bisa diampuni oleh Allah otomatis tanpa kita minta ampun kepada Allah. Jadi kita tanpa minta ampun kepada Allah, kalau dosa-dosa kecil yang hakullah itu akan bisa dimaafkan oleh Allah manakala kita melakukan sesuatu. Apa itu contohnya?
Contohnya melakukan puasa Ramadan. Kan ada hadis, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan, maka dosanya diampuni oleh Allah. Ya, ini tanpa minta ampun, diampuni oleh Allah. Ada hadis lagi, as-salatu ilas salati mukaffirat bena. Antara salat satu dengan yang lain itu penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kita salat zuhur, terus nanti kita salat asar, itu dosa di antara zuhur dan asar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak minta ampun. Adalah al-umrah ilal umrah, ada al-jumu'ah ilal jumu'ah. Itu begitu banyak hadis-hadis macam itu banyak. Walaupun mungkin hadis yang dhaif targhib, tapi ada banyak itu. Jadi kalau begitu, kalau kita sholat Jumat, besok juga Jumat, itu dosa di antara Jumat itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara otomatis tanpa kita minta ampun. Dosa yang diampuni secara otomatis itu hakullah, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosanya merupakan dosa-dosa kecil. Mungkin kita wudhu masih sembrono, itu dosa-dosa kecil, itu akan diampuni oleh Allah secara otomatis. Ada dosa yang dosa itu tidak diampuni oleh Allah kecuali kalau kita tobat, yaitu dosa besar. Contohnya membunuh orang, zina, itu termasuk dosa besar. Lari dari medan laga, itu termasuk dosa besar. Ada juga yang mengkategorikan dosa besar itu bohong. Karena Nabi ketika itu qauluz zur, itu ketika Nabi ditanya itu tadinya tidur, mengatakan ala wa qauluz zur. Ini wa qauluz zur itu Nabi bangkit terus mengatakan macam itu. Jadi gerakannya Nabi dari tidur ketika ditanya kemudian bangkit, perhatiannya begitu besar, ada menunjukkan kata-kata yang bohong, itu termasuk dosa besar. Nah, dosa besar ini bisa diampuni oleh Allah manakala kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat itu bisa kita lakukan kapanpun. Jadi kadang-kadang kita itu kan salah paham, tidak bisa tobat kecuali malam hari. Tidak. Tobat itu tidak, pelaksanaan tobat itu yang baik justru segera habis melakukan dosa langsung cepat tobat. Jadi tidak ada kaitannya tobat itu harus malam hari, enggak. Yang penting di dalam tobat itu, di dalam buku-buku harus memenuhi 3 unsur. Unsur apa? Ada unsur an-nadam, ya, ada unsur penyesalan, ada unsur al-inza ataupun ikhlas, ada al-unsur al-azam. Jadi ada rasa penyesalan mengapa kita melakukan hal tersebut. Yang kedua, kita tidak di dalam posisi dosa. Jadi seperti seandainya orang itu tobat dari prostitusi, tidak di arena, di gang doli umpamanya, ini yang tempat prostitusi, yang tidak, harus keluar dari situ. Yang ketiga, dia itu azam, dia itu punya kemauan, punya niatan untuk tidak melakukan hal itulah lagi. Jadi azam untuk tidak mengulangi barang-barang yang sudah dilakukan, pekerjaan-pekerjaan, perilaku-perilaku yang sudah dilakukan. 3 hal itu sudah namanya tobat.
Lah, kalau tobat itu kita lakukan ba'da sholat, boleh. Jadi seandainya seorang itu habis salam terus bilang astaghfirullahaladzim, nanti ada alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu bilang macam itu dengan membayangkan dosa yang pernah dilakukan, disesali dosa yang telah dilakukan, dan kita mengazam untuk tidak melakukan itu lagi, perilaku itu lagi. Itu namanya sudah tobat. Sudah tobat itu namanya. Walaupun dilakukan, dan tobat itu dilakukan ba'das sholat. Segoknya terserah, teksnya tobat terserah. Pakai ya Allah saya minta ampun, pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, tapi kan ada tuntunannya. Apakah kita pakai baca Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau pakai itu kan teks-teks sigot-sigot, ya istilahnya itu ya bentuk-bentuk kata-kata yang kita ucapkan untuk bertobat. Nah, kalau kita lakukan itu, ya dosa besar kita diampuni. Jadi kalau begitu, kesimpulannya, orang itu kalau sholat kontinu 5 kali dilakukan sehari semalam terus menerus, habis sholat dia itu berhenti sebentar, baca istighfar, baca aurat-aurat yang nanti akan saya bacakan satu persatu ini, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah, dosa besar maupun dosa kecil. Dosa kecil itu otomatis diampuni karena kita melakukan sholat. Dosa besar kita akan diampuni oleh Allah karena kita tobat. Tobatnya apa? Ya tadi baca astaghfirullahaladzim atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, selanjutnya itu. Nah ini ya, oleh karena itu kan iman menurut saya itu sayang ya, sayang sekali kalau kesempatan yang bagus itu kita sia-siakan. Kan gak lama, sudahlah. Kalau kita 10 menit aja lah, 10 menit. Nah, kalau itu ya 5 menit, itu kan tidak banyak. Jadi kalau sholatnya itu 5 menit, terus berhentinya itu hanya 5 menit, itu kan hanya 10 menit. Kalau 5 kali satu hari satu malam kan tidak sampai 1 jam, karena hanya 50 menit. Satu hari satu malam, 1 jam itu 60 menit. Mosok satu hari satu malam kan 24 jam. Mosok 24 jam itu disisakan waktu tidak sampai 1 jam kita sayang yang tidak kita nggak bisa. Ya saya kira ya harus kita pisahkan lah. Yang itu kan banyak, 24 jam yang kita pakai hanya 50 menit. Kalau sholatnya 5 menit, wiridanya 5 menit. Kan tidak banyak. Kalau kita wiridanya 10 menit berarti hanya 1/4 jam. 1/4 jam itu kali 5 hanya 75 menit, hanya 1 jam 1/4. Satu hari satu malam kita gunakan untuk itu 1 jam 1/4. Saya kira tidak banyak. Sayang kalau kita tidak lakukan iman. Ini oleh karena itu monggo ya, kalau habis sholat jangan terus buyar. Waktu yang bagus itu jangan kita sia-siakan. Nabi juga melakukan. Loh, kaifiahnya gimana? Pelan atau keras? Kalau melihat hadis ini, ini siapa Mughirah bin Syu'bah itu dengar. Kalau dengar berarti Rasulullah itu suaranya
bisa didengar oleh orang di belakangnya. Oke, tidak apa ya. Ini satu, itu bacaannya. Ada lagi ini doanya banyak ini. Nah, ini. Jadi pokoknya ini An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihinna dubura kulli salatin. Kalau tadi Mughirah bin Syu'bah mendengar ini juga iya. Sa'id bin Musayyab Sa'ad bin Abi Waqqas sudah pernah mengatakan dulu Nabi itu ya ini setiap dubura setiap habis sholat doa macam ini. Itu yang didengar oleh Sa'id Abi Waqqas. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, saya berlindung kepada kamu dari sifat kekikiran. Wa a'udzubika minal jubni, dan saya berlindung juga kepada kamu ya Allah dari sifat pengecut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur, dan saya berlindung juga ya Allah kepada kamu saya berlindung supaya tidak dikembalikan kepada persoalan-persoalan yang jelek. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan saya berlindung dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan saya berlindung dari siksa kubur. Nah, ini kemarin sudah saya terangkan, hadis muttafaqun alaih. Jadi siksa kubur itu walaupun tidak ada dalam rukun iman, itu ada. Buktinya ada apa? Nabi berdoa berlindung, minta perlindungan Allah dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada. Kalau siksa kubur, nikmat kubur juga ada. Nah, ini hadisnya jelas. Walaupun tidak termasuk rukun iman yang ada 6. Yang 6 itu kan hanya yaumul qiyamah, yaumil akhir, wabil qadariyah. Ini kalau ulama dulu hari kiamat itu dikategorikan itu hari kiamat itu termasuk juga di hari kiamat itu ada, karena ada kiamat kubro, ada kiamat sughra. Yang kubro itu nanti hancurnya dunia, yang sughra yaitu kematian, termasuk di dalamnya itu ada azab kubur. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang Jawa dulu itu punya falsafah yang keliru, katanya akhirat itu akhirnya melarat. Itu dulu ada macam-macam itu. Ada aliran buku kejawen banyak itu ada begitu. Itu keliru. Jadi mengatakan kenapa kok akhirnya melarat? Ya kan orang kan akhirnya melarat semua. Hanya kalaupun kaya yang dibaca, yang dibawa mati kan hanya selai kain. Jadi akhirnya semua orang itu melarat. Siapa saja yang kaya, yang ini melarat semua. Karena buktinya yang dibawa hanya selai kain, yaitu kain kafan. Nah ini falsafah Jawa. Jadi itu sebetulnya kalau kita rangkaikan juga bagus. Jadi kita tidak usahlah mencari kedunyaan, karena akhirnya juga sama, yang dibawa sama-sama hanya kain kafan. Disitulah nanti kita akan mempertanggungjawabkan. Di sana ada azab kubur, ada siksa kubur. Nah ini, oleh karena itu kita harus berlindung, minta perlindungan dari siksa kubur ini. Ini hadisnya ada. Jadi soalnya ada orang yang tidak percaya, ada. Dia mengatakan dunia nggak ada, akhirat nggak ada. Nikmat itu di dunia itu. Ya, ketika di dunia itu enak, ya itu namanya surga. Kalau melarat, ya itulah namanya neraka. Mati habis sudah. Itu ada punya keyakinan macam itu. Umat Islam tidak. Agama-agama samawi biasanya tidak. Jadi salah satu indikasi agama samawi masih meyakini akan adanya kehidupan setelahnya kematian. Jadi nanti ada bangkit, itu ada semua. Ini kalau kita yakin. Lah kalau kita yakin itu nanti kita akan mempersiapkan diri. Maka kadang-kadang kata ulama-ulama sufi itu kan gini. Orang-orang itu kan
mengherankan, mengagumkan. Karena apa? Yang persoalan yang sudah jelas itu tidak dipersiapkan. Persoalan yang belum jelas itu disiapkan luar biasa persiapannya. Apa persoalan yang sudah jelas? Mati. Mati itu jelas, setiap orang mesti mati. Itu dipersiap, tidak ada jarang yang mempersiapkan akan kematian. Ya biar saja berlalu tanpa disiapkan. Apa bekal yang dibawa itu jarang. Kadang-kadang orang tidak memperhatikan macam itu. Padahal kematian itu jelas. Tetapi nanti masa depan itu belum jelas. Tapi orang menyiapkan, oh demi masa depan, jalan-jalan. Ini disiapkan betul demi masa depan hidup itu. Itu belum jelas, kadang-kadang begini, begitu belum jelas. Tapi orang mempersiapkan luar biasa. Yang jelas tidak dipersiapkan dengan matang, yang belum jelas dipersiapkan dengan matang dan luar biasa. Itu kalau orang sufi dicela itu, kagum dia itu, tajab. Manusia itu mengherankan. Persoalan yang belum jelas disiapkan dengan mati-matian, yang sudah jelas tidak begitu disiapkan. Nah ini oleh karena itu monggolah kita siap-siap untuk demi yang kematian. Nah, salah satunya ya ini dengan doa, permohonan istighfar, dengan perilaku-perilaku kita yang baik. Ini juga ada doa lagi. An Sauban radhiyallahu anhu qala kana rasul kana lagi ida insarafa min salati istaghfara salasan. Nabi ketika habis salam istighfar 3 kali. Kemudian mengatakan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita wa ta'alaita rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Kita baik. Ini hadis ya. Ada hadis. Ini doa-doa yang dibaca oleh Nabi. Lagi yang dibaca oleh Nabi lagi ini. Ini malah ini sabda Nabi. Kalau tadi itu kanan Nabi, berarti didengar oleh Sauban tadi. Timbang astagfirullah, didengar. Kalau ini Nabi pernah bersabda macam ini. An Abi Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Man sabbahallahu dubura kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina wa kabbara salasan wa salasina fatilka tis'atu wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu walau kanat misla zabadil bahri. Ini rawahu Muslim. Jadi ini kalau baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ada dalam satu riwayat ditambahi kalau Allahu akbarnya itu 34 supaya jadi 100. Ada dalam hadis tadi yang tambah 100 itu sempurna 100 itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti ini buih yang ada dalam lautan. Kan banyak buih dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ini yang dibaca Allahumma a'inni ala zikrika. Ini Rasulullah mengajarkan kepada Mu'ad. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, usika ya Mu'ad, saya pesan kepada kamu wa Mu'ad, la tada'anna dubura kulli sholatin antakul, jangan sekali-kali kalau kamu meninggalkan setiap habis sholat, jangan tinggalkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah ini doa ini. Lagi ini hadis juga ini kata Rasul juga ini, sabda Rasul juga ini. Ini jadi Rasul mengatakan begini, barang siapa membaca ayat kursi
setiap setelahnya salat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa habis salat ini membaca ayat kursi, maka tidak ada penghalang dia untuk masuk surga kecuali mati. Jadi kalau mati langsung masuk surga. Baca, maka di sini kan dibaca. Baca Fatihah, baca ayat kursi, ya iman. Kalau ini tidak dibaca. Oleh karena itu, mari monggo kita baca. Ya, kita baca aurat-aurat. Ini sebagian aurat-aurat yang dibaca oleh Nabi. Terus oleh ulama-ulama dulu disusun urutannya. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina uluman nafi'ah wa amalan mutaqabbala, rizqan halalan tayyiban barakan fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.